Selamat pagi anak-anak, Shalom. Hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yang keempat dengan tema dosa dan pertobatan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, siswa dapat menjelaskan arti dosa. Yang kedua, siswa dapat mengetahui akibat dosa. Baiklah, terlebih dahulu kita menyaksikan asal mula dosa dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari kisah Adam dan Hawa, kita bisa tahu bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa menyebabkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Artinya, sifat-sifat Allah telah hilang di dalam diri kita. Kita sudah menyaksikan sebelum manusia berdosa, manusia taat, manusia berani, manusia bersatu dengan Allah. Tetapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia melawan perintah Allah. Manusia menjadi takut. Manusia terpisah dengan Allah. Nah, contoh yang lain adalah kasih di dalam diri kita yang Tuhan berikan itu berubah menjadi benci karena dosa. Yang tadinya kita adalah orang yang pemaaf, karena Allah adalah pemaaf. Tetapi karena dosa, kita menjadi mendendam. Kita jujur karena Allah itu memang adalah Allah yang jujur, adil. Tetapi dosa membuat kita seringkali berbohong dan berdusta. Dari uraian di atas, kita dapat mengkategorikan akibat-akibat dosa. Yang pertama, rusaknya hubungan antara Allah dengan manusia. Yang tadinya manusia akrab dengan Allah, bersatu dengan Allah, tetapi dosa menyebabkan kita terpisah dengan Allah. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dalam diri manusia. Misalnya ketika kamu melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama dan alam ciptaan menjadi rusak. Konflik terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Terjadi pertikaian yang seringkali diikuti oleh kekerasan dan peperangan antar bangsa. Rusaknya hubungan antara manusia dan alam mengakibatkan manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Hidup manusia jadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya, pengundulan hutan yang berperan sebagai humus pemanah air hujan. Akibatnya, terjadi banjir yang mengakibatkan kerugian bagi manusia. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Nah,
Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak dapat berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang mampu membebaskan manusia dari dosa. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Dan keselamatan itu hanya dapat diterima melalui pertobatan. Apakah pertobatan itu? Bagaimana kita dapat menerima keselamatan itu melalui pertobatan? Minggu depan kita akan belajar tentang pertobatan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali di dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.